Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiana, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, Angkatan 2, kelompok 2. Saya berasal dari RSUD Dr. Ahmad Darwis, Kabupaten 50 Kota, dan saya bertugas sebagai perawat di ruang rawatan. Saya akan menyampaikan rangkuman pembelajaran mengenai agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Selama pembelajaran, tutor saya adalah Ibu Rini Febriani Jamrah SPD MM. Dalam agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, saya belajar mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terdapat 7 nilai-nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN. Nilai-nilai dasar tersebut adalah berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman mengenai akhlak. Yang pertama, akuntabel. Akuntabel, afirmasi sikapnya yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya, integritas, komitmen, dapat dipercaya, dan transparan. Untuk panduan perilaku, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk pelanggaran, contohnya, menerima gratifikasi menunjukkan nilai akuntabel yang tidak dijalankan. Dengan penerapan yang benar, yaitu memberikan pelayanan yang jelas, transparan, dan tanpa pemungutan biaya. Akhlak yang ketiga yaitu kompeten. Afirmasi sikapnya terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kata kuncinya yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Untuk panduan perilaku, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Contoh pelanggarannya yaitu tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Penerapan yang bisa dilakukan, bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi. Yang keempat, harmonis. Harmonis afirmasi sikapnya yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya, peduli, perbedaan atau diversity, dan selaras. Panduan perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk contoh pelanggarannya, yaitu tidak menghargai pendapat orang lain, mementingkan ego sendiri, dan memaksakan kehendak. Untuk contoh penerapannya, yaitu menghargai pendapat orang lain, serta melakukan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, loyal. Afirmasi sikap dari loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya, berkomitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Untuk panduan perilaku, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk contoh pelanggaran dari loyal, yaitu menyebarluaskan rahasia yang dimiliki oleh pimpinan atau atasan. Yang hal ini menunjukkan sikap gagalnya menerapkan nilai loyal. Untuk penerapannya dapat kita lakukan dengan tidak menyebarluaskan data instansi yang sifatnya rahasia.
Selanjutnya, adaptif. Afirmasi sikap dari adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kata kuncinya yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Untuk panduan perilaku, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak positif. Contoh pelanggaran yang dapat dilakukan bertentangan dengan adaptif, yaitu tidak mau menyesuaikan diri saat melakukan dinas di ruangan yang berbeda dengan sebelumnya. Yang penerapannya, contohnya, mampu menyesuaikan diri di ruangan baru saat dinas di rumah sakit, dan mampu mengembangkan ilmu yang ada dalam melakukan perawatan pasien maupun menerapkan inovasi baru di ruangan tersebut. Selanjutnya, kolaboratif. Afirmasi dari sikap kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama. Yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilaku yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh pelanggaran dari kolaboratif yaitu tidak memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk penerapannya, contohnya terbuka di dalam bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi serta bersinergi. Contohnya, dalam visit pagi yang dilakukan secara bersamaan oleh dokter, farmasi, dan tenaga keperawatan. Dalam pembelajaran agenda 2, saya juga belajar menganalisis nilai-nilai dasar berakhlak yang ada ketika saya melaksanakan tugas sebagai perawat di rumah sakit tempat saya bertugas. Sekian learning journal saya untuk pembelajaran agenda 2. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Rini Febriani Jamrah dalam pembelajaran agenda 2 ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.